Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negara 1. Yang saya hormati pula kebetulan Bapak Kepala Sekolah yang sedang dalam perjalanan. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang guru SD. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu adalah berkat dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga kita terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena kami minta mendadak di grup WA pada tadi malam. Intinya pada hari ini saya merupakan salah satu peserta CGP Angkatan 4 Kabupaten Brebes. Ada salah satu tugas yang harus saya lakukan, yaitu adalah sosialisasi atau diseminasi tentang budaya positif. Cuman ada beberapa materi juga yang harus saya sampaikan terkait dengan program guru penggerak. Perhatikan. Nah, kegiatan hari ini adalah diseminasi atau sosialisasi modul 1 program guru penggerak. Next. Apa itu guru penggerak? Nah, guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di program guru penggerak ini goalnya bahwa kita yang nantinya ikut kegiatan ini diharapkan menjadi guru yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk apa? Untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik kepada murid. Profilnya, siswanya adalah profil belajar Pancasila. Seperti apa profil belajar Pancasila? Nanti ada di slide berikutnya. Nah, bagaimana alur program pendidikan guru penggerak? Program ini meliputi pelatihan daring, online, lokakarya, konferensi, dan pendampingan. Yang menjadi catatan, selama mengikuti program ini, guru tetap menjalankan tugas mengajar sebagai guru. Pelatihan daring, ini kegiatan ada GIMAT ya, GIMAT. Jadi kita melaksanakan kegiatan secara online. Terus lokakarya, itu biasanya di hotel kita nanti bertemu dengan pengajar praktek dan PMKTK yang merupakan panitia dari program guru penggerak. Konferensi dan pendampingan biasanya pada jeda 1 hari atau 1 minggu sebelum lokakarya akan ada pendamping praktek yang kemarin dulu pernah kesini di SD Negara 1, yaitu Bu Agus Yanti dari Dukuring atau SD Dukuring. Selama mengikuti program, guru tetap menjalankan tugas mengajar sebagai guru. Sebagaimana saya mengikuti program guru penggerak ini tetap mengajar. Next, Mas. Hanya operator ini. Setelah login, nanti pilih program guru penggerak, nanti mengisi IC. IC ini berarti seputar permasalahan sama menjadi guru. Jadi berbahagia atau nilai plus bagi teman-teman yang sering. Terus ada tes wawancara. Tes wawancara ini biasanya adalah guru penggerak yang pertama semangat tinggi karena fluktuatif kegiatan yang kadang tiba-tiba kita harus GIMAT, harus daring di sela aktif biasa. Yang mengikuti program selama 9 bulan. Kegiatan yang saya laksanakan, goalnya akhirnya itu adalah pembelajaran yang kita lakukan dipersiapkan untuk zaman yang akan dihadapi oleh anak-anak kita. Kita tidak bisa lagi menghindarkan anak dari HP. Menurut Kiai Tulantoro, kita sebagai guru adalah petani atau tukang tebu. Anak adalah benih yang ditanam.
Kita sebagai guru adalah pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Artinya apa? Kita mengarahkan sebagaimana tumbuh kembang anak supaya tidak kehilangan. Maka tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan akan mudah tercapai. Next. Untuk dapat mengantarkan siswa yang mencapai keselamatan ke bagian sendirinya, nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid. Apapun bentuk kegiatan kita selama pembelajaran, menjalankan tugas sebagai guru, muaranya adalah berpihak kepada murid. Yang kedua adalah mandiri. Seorang guru penggerak harus bisa mandiri, inovatif, mengikuti perkembangan zaman sebagaimana yang berjalan, reflektif, mampu mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh dirinya untuk berusaha agar lebih baik, kolaboratif, manakala dibutuhkan kerjasama dengan pihak lain, maka seorang guru penggerak harus bisa berkolaborasi. Lanjut. Peran guru penggerak mengembangkan diri secara aktif. Saya atau teman-teman guru penggerak yang lain harus bisa mengembangkan diri secara aktif, mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti informasi yang kekinian yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, tidak hanya mencerdaskan akal, Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, beranalitis. Dan yang enam, mandiri. Beriman, memiliki akhlak beragama, akhlak berpribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Keberkebinaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi, interaksi antar budaya, refleksi, dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinaan atau pergantian sosial. Bergotong royong, kolaboratif. Siswa yang kita harapkan adalah siswa yang memiliki profil belajar Pancasila. Next. Ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Next. Nah, ini yang tadi dikatakan Bagja. Pada saat mewujudkan visi dalam satu sekolah, salah satu strategi yang digunakan adalah Bagja. Apa itu Bagja? Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Next. Hal yang terpenting setelah kita memiliki visi memahami nilai peran guru penggerak, yang paling penting di sekolah yang merupakan peran guru penggerak adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Next, Pak. Bagaimana menciptakan budaya positif? Bagaimana strategi menumbuhkan lingkungan yang positif? Bagaimana strategi menumbuhkan lingkungan yang positif? Next. Apa budaya positif di sekolah? Keyakinan, asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini sekolah. Lanjut. Budaya positif di sekolah ini tadi sama. Kebiasaan-kebiasaan yang harus disepakati bersama dalam membangun budaya stimulus respon dan teori kontrol. 2. Arti disiplin positif, dan 3. Motivasi perilaku manusia. 3. 5 kebutuhan dasar manusia. 4. 5 posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. 7. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Next. Ini adalah satu materi yang bagi saya sesuatu yang baru, karena selama ini bagaimana kita mensikapi anak, bagaimana kita mensikapi siswa, ternyata ada satu yang mungkin perlu kita perbaiki. Kita lihat di sini, stimulus respon lawan dari kontrol. Ini begini. Stimulus respon tentang dunia adalah sikap kita selama ini. Saya sebelum mengikuti kegiatan guru penggerak juga sebagaimana ini. Dalam stimulus respon tentang dunia, kita berpikir bahwa realitas atau kenyataan kebutuhan kita itu sama. Jadi kita menyamakan kebutuhan semua siswa.
Nah, yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kalau menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Realitas kebutuhan anak berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Anak juga memiliki gambaran pembelajaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu hal yang tidak mungkin. Kalau menurut teori kontrol yang benar tentang dunia, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksakan supaya semua orang berpandangan seperti kita, tapi kita harus memahami bagaimana pandangan orang lain tentang dunia atau tentang hidup. Apapun tindakan murid, apapun tindakan manusia, semuanya memiliki tujuan. Nah, sempatkan kita untuk memahami apa tujuan yang dilakukan mereka. Itu menurut teori kontrol dunia. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang sering terjadi. Pada saat kita memiliki mindset orang lain bisa mengontrol saya, maka pada saat terjadi ketidakberuntungan dalam kita akan berusaha menyalahkan orang lain. Padahal yang betul tentang teori kontrol bahwa hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda mau bahagia, Anda mau senang, Anda mau berhasil, kontrol utamanya adalah pada diri sendiri. Dirasa bujukan itu gagal, maka yang terlakukan adalah pemaksaan. Yang betul, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini akan dijelaskan di berikutnya. Di stimulus respon, model berpikir kita adalah menang kalah. Tapi pada teori kontrol, model berpikir yang kita harapkan adalah menang-menang, atau dalam istilah Inggrisnya win-win solution. Siswa melakukan tindakan, alasan pertamanya adalah takut hukuman, supaya tidak dihukum oleh gurunya, maka dia melakukan tindakan. Atau yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan, biasanya pengen diperhatikan, anak aktif atau bagaimana. Ini biasanya motivasinya, alasannya, tujuannya adalah ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga adalah karena keyakinan dalam diri atau belief system. Orang melakukan tindakan ini karena dia meyakini ini. Orang hari ini mungkin melakukan tindakan apa, besok akan tindakan apa, karena dia memiliki keyakinan dalam diri atau belief system yang sudah tertanam. Next slide. Nah, setiap tindakan manusia biasanya adalah memenuhi kebutuhan. Beberapa kebutuhan dasar manusia ini, kalau kita memahami, inilah alasan-alasan atau hal-hal yang menjadi pemicu seseorang atau murid kita melakukan tindakan di kelas. Bagaimana korelasinya dengan disiplin positif? Bagaimana hubungannya dengan budaya positif? Next, Bapak. Kita kadang sering melihat pelanggaran disiplin, bahkan kita sendiri sering melakukan tindakan pelanggaran disiplin. Biasanya satu atau beberapa kebutuhan dasar sebagai manusia tidak terpenuhi dengan baik. Jadi manakala ada dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan terjadilah pelanggaran kedisiplinan. Ini menurut siswa, ada budaya positif, ada disiplin positif. Nah, kadang-kadang kita ini memperlakukan posisi kontrol. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tidak seperti penghukum, ya. Kita nada bicaranya lebih dilembutkan lagi. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Pirang-pirang baik, omong-omong aja baik. Nah ini, ya.
Gimana coba kalau kamu berbuat begini? Bagaimana coba kalau kamu tahu orang tuanya di sini cuma makan, jajan, giliran belajar nggak semangat? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan tertanam dalam pikirannya bahwa dia adalah sosok orang yang selalu berbuat salah atau setiap tindakannya salah. Maka sebaiknya sebagai seorang guru kita menghindari ini. Walaupun artinya ketika saya jadi teman, anak-anak kelas 1 mintanya dituliskan. Ya. Kalau tidak dituliskan atau Orang tiba-tiba kita Andre Ya, ini jajan. terus kan itu nggak bagus ya. Ya berarti ya nggak bagus, berarti semuanya jangan begitu kan. Anak ya bukan tidak bagus, Pak. Kita kurang bagus. berupaya menuju pada posisi kontrol yang paling baik kan? Bukan tidak bagus, memiliki nilai lebih dan memiliki nilai negatif. Itu seperti itu. Oh, Bu Sri, pengalaman Bu Sri gimana Bu Sri? aduh Bu Sri. Pak Dio, gimana Pak Dio? Disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ada Bu Sarah? Fleksibel. Terus maksudnya fleksibel gimana? Oh, transmisi bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun dalam kegiatan restitusi tujuan utamanya fokusnya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Beliau sistem, keyakinan, kepercayaan yang mereka percayai. Nah, next Mbak. Ya boleh. Next. Nah, dibikin garis besar. Nanti disampaikan ke murid. Sepakat? Sepakat. Hadir jam 7, sepakat? Sepakat. 15 menit pertama belajar perkalian, sepakat? Sepakat. Nanti sebelum pulang bisa dinaikkan, sepakat? Sepakat. Selama istirahat tidak boleh jajan di kelas, sepakat? Sepakat. Nah, maksudnya nilai-nilai itu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dibangun dalam program berbuka, istilahnya apa? Kesepakatan kelas. Ayo, hari ini kita mau seperti apa? Kelas kita mau seperti apa? Itu seperti itu. Next. Nah, tahapan segitiga restitusi. Pertama, keyakinan kelas apa yang sudah kamu sepakati? Kemarin bagaimana? Itu seperti itu. Berarti yang kalau kamu lakukan keyakinan kelas apa yang sudah kamu sepakati? Kemarin bagaimana? Itu seperti itu. Berarti yang kalau kamu lakukan menuntun ke dalam diri, kita menanyakan keyakinan kelas seperti apa yang telah kamu sepakati bersama. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa kamu lakukan ini? Apa alasannya? Nah, restitusi yang terakhir fokus pada solusi. Jika kamu melakukan tindakan seperti ini, kira-kira apa solusinya? Next, tadi kan. Nah, ini beberapa tindakan yang saya lakukan di kelas. Di antaranya adalah membangun budaya positif 4S: senyum, salam, sapa, dan saling menyemangati. Hari ini saya lakukan biasanya di pagi hari atau di tengah-tengah pembelajaran pada saat anak kelihatan sudah hilang fokus atau loyo. Senyum dulu, salam, mengucapkan salam, sapa, menyapa temannya, dan yang keempat saling menyemangati. Apa? Kelas seperti apa yang mereka inginkan? Mau seperti apa kelas kita? Ini masing-masing anak saya minta untuk menyampaikan. Anak itu kita ajak dialog ya. Ini gambaran kasih juga belum praktek ya. Tapi diajak dialog. Contoh ini begini. Anak-anak kira-kira ini. Nah, biasanya dibuat pilihan berangkat waktu
Anak-anak, kira-kira untuk belajar hari ini atau setiap hari kita mau berangkat jam berapa? Nah, tanya kan? Jam 7 ini. Nah, jangan tulis. Jam berapa berangkat? Jam 7. Tulis. Masuk kelas jam 7. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya, kira-kira nih anak-anak, kalau pas guru atau guru menerangkan, anak-anak bagaimana? Ini, tenang, maksudnya sedeku, kira-kira guru, tulis. Dari dialog kecil yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, ditulis di papan tulis, dijadikan kesepakatan kelas. Manakala ada anak yang melakukan tindakan yang tidak tepat, maka tanyakan, ini loh kesepakatan kelas yang kemarin. Nah, itu seperti itu. Kesepakatan kelas. Ya, seperti itu. Bukan aturan. Ada lagi yang mau tanya? Maaf, bisa tadi maraton Bu karena durasinya 25 menit. Gantian. Ya sebenarnya ini aksi nyata kecil, sifatnya merupakan kewajiban. Karena dalam setiap modul seorang guru penggerak harus dituntut bisa melakukan aksi nyata. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ada masukan? Sambil nunggu Dikepret. ayam geprek. Kebetulan sedang dijemput sama Pak Oji ya Pak Tok. Next. Nah, tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan sistem menjadi tidak relevan. Artinya apa? Manakala kita menjadi seorang pemimpin, kekuatan-kekuatan yang ada di satu sekolah ini diselamatkan. Ini punya kemampuan apa? Ini punya kemampuan apa? Ini punya kemampuan apa? Itu dikomunikasikan, dikolaborasikan supaya menjadi kekuatan yang satu. Dan juga membuat kelemahan sistem menjadi tidak relevan. Kelemahan sistem ini kita tekan, kita upayakan supaya tidak sampai berbenturan atau mengontaminasi potensi-potensi masing-masing guru atau potensi-potensi masing-masing siswa yang sudah bisa digunakan untuk memiliki kekuatan. Ini menurut Peter F. Drucker ya, bukan menurut saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya menyampaikan salam maraton karena dalam juknis saya diminta menyampaikan terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bertanya, melakukan diskusi. Mohon maaf panjang, ada hampir 50 slide ya Mbak Tika ya. Ada 50 slide. Mudah-mudahan tidak menjenuhkan, sedikit banyaknya manakala ada manfaat itu semata-mata merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada kesalahan itu adalah saya sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa sedikit menambah wawasan, menambah pengetahuan, terutama bagi rekan-rekan yang nantinya harapan saya bisa mengikuti program guru penggerak karena cukup menguntungkan kita dituntut atau dipaksa untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi dibiayai oleh pemerintah. Biaya program guru penggerak itu sampai 34 juta. Jadi beruntung kemarin Mas di sana ya harusnya bisa ikut, tapi karena ada kegiatan berbeda jabatan sehingga tidak dilanjutkan. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.